Allah pemenawi putra putri bersama rewel utawi nangis utawi bojek monggo dipun-netaken dipun punika supados boten nangis boten ganggu punika rencana-rencana sedherek ingkang badhe nindakaken sedaya. Menawi sampun samke ingkang paling kecala nggih. Karena rapat dan lurusnya sholat merupakan salah satu dari kesempurnaan sholat kita. Maka dipun ketahui rumiyin kita masih Dipun sabareng mungkin dipun monggo. Iki pun siap. Iya, insyaallah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghufaan ahwa sanuqri'uka fala tansa ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسعى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammad rasulan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tastaniru bihal qulub wa afidatun nas wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rasulul amin fi khulqihi li uswatin hasanah. Qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua Bapak Ibu rahimakumullah sidang sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah bekal. Soalnya Bapak Ibu rahimakumullah, apalah artinya hidup di dunia ini kecuali kita ini hanya menambah bekal, berusaha untuk menambah pundi-pundi amal yang kelak kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti hidup yang sebenar-benarnya. Maka marilah kita gunakan kesempatan, kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini betul-betul sebaik mungkin, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti wajah kita berseri-seri, kita bangga dengan amal-amal kita puas, maka insya Allah Allah akan memberikan surganya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin sidang sholat Id yang berbahagia, untuk kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini termasuk di dalam golongan umat beliau yang kita nantikan syafaat dari beliau pada hari kiamat kelak. Allahumma amin.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah sholat Id rahimakumullah. Ramadan tidak terasa telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang luar biasa istimewanya bagi kaum muslimin. Sudah pergi meninggalkan kita. Maka sudah sejauh mana tarbiyah atau pendidikan di bulan Ramadan kemarin bisa mengubah pribadi kita semuanya. Apakah kita dengan digembleng, di kawah condro di muko di bulan Ramadan kemarin sudah mendapatkan predikat orang yang berhasil atau belum, maka akan tampak hari-hari ke depan. Akan bisa dilihat apakah kita sudah berhasil mengikuti pendidikan di bulan Ramadan kemarin, akan bisa dilihat kehidupan kita yang akan datang. Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat Ali radhiyallahu anhu menyebutkan, karena harus kita ingat, harus kita ketahui bersama, tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saya yakin 1 bulan kemarin kita sudah diingatkan berulang kali, setiap khotib, setiap kultum akan senantiasa mengingatkan akan tujuan utama dari puasa ini. Marilah sedikit kita bahas kembali apa itu ciri orang yang bertakwa. Akan kita sampaikan 4 ciri orang yang bertakwa menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ciri yang pertama menurut sahabat Ali ialah menyebutkan orang yang bertakwa hendaknya dia al-khawfu minal jalil. Dia senantiasa takut kepada al-jalil. Siapa al-jalil? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa takut kita kepada Allah, maka senantiasa setiap tindak tanduk kita, setiap apa yang akan kita kerjakan, setiap apapun yang akan kita lakukan, kita akan pertimbangkan. Ini perintah Allah, ini larangan Allah atau bukan. Karena kita takut kepada Allah, kita takut kepada siksa Allah, kita takut kepada azab Allah, kita takut dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan betul-betul kita akan merasa diawasi oleh Allah. Kita akan merasa diawasi senantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rasa muraqabatullah. Kita senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga tidak mungkin kita kok bisa berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang bertakwa yang pertama. Al-khawfu minal jalil. Dan rasa takut ini, rasa takut kita kepada Allah itu harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Anak-anak kita mari kita ajari senantiasa untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah sekali lagi setiap yang dia lakukan betul-betul akan merasa diawasi oleh Allah. Dia takut kepada Allah sehingga semua amalannya akan bernilai pahala, amalannya akan senantiasa beramal solih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang muttaqin yang pertama. Kemudian sahabat Ali menjelaskan ciri yang kedua, yaitu al-amalu bitanzil. Dia senantiasa mengamalkan terhadap yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. At-tanzil, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada lain, tidak bukan adalah Al-Quranul Karim, ajaran Islam. Karena di dalam Al-Quran jelas mencakup segala lini kehidupan. Di dalam Al-Quran dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar, semuanya diatur di dalamnya. Maka hendaknya kita mengimani kepada kitab suci kita ini, Al-Quranul Karim, kita pelajari, kita baca, kemudian kita pelajari, dan terakhir kita
amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Karena jelas, kalau kita ingin tidak tersesat selama-lamanya, baik di dunia dan di akhirat, maka kita hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lan tadillu abada, sekali-kali tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Selama kita tamasuk, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, sidang sholat id yang berbahagia, ialah ar-ridha'u bil qalil. Ridho terhadap yang sedikit. Maksudnya semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dia, walaupun itu jumlahnya sedikit, dia senantiasa bersyukur. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah mengkufuri semua nikmat yang Allah berikan kepada dia, walaupun itu sedikit. Karena sedikit banyak itu tidak menentukan keberkahan dari suatu rezeki. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam urusan dunia kita kebalik melihat urusan dunia itu yang ada di atas kita. Islam mengajarkan kepada kita ketika urusan dunia, Bapak Ibu rahimakumullah, fal yangdur man asfala minkum. Hendaknya kalian melihat kepada yang ada di bawah kalian. Ketika orang sudah seperti itu, melihat mereka, orang-orang manusia yang ada di bawahnya, dia akan senantiasa bersyukur. Ketika dia cuma punya mobil, melihatnya orang yang punya sepeda saja, sepeda motor saja, alhamdulillah ya Allah, saya masih kau anugerahkan mobil. Orang yang punya sepeda motor, dia melihat di bawahnya yang hanya punya sepeda ontel, maka dia akan senantiasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya sepeda motor. Mereka yang punya sepeda ontel saja, melihat bawahnya akan senantiasa bersyukur. Alhamdulillah saya masih punya sepeda, walaupun hanya sepeda ontel. Masih banyak saudara-saudara saya yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya sepeda ontel sama sekali, sehingga harus ke sana kemari jalan kaki. Sangat jauh pun juga dia jalan kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi orang yang nggak punya apa-apa, hendaknya dia melihat ke bawah juga. Masya Allah, ketika kemarin menjenguk saudara kita di rumah sakit, Masya Allah, di sana banyak yang sakit, bahkan organ tubuh atau bagian tubuhnya pun tidak lengkap, sehingga dia senantiasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih kau berikan tubuh yang lengkap, tangan dua, kaki dua, mata bisa melihat dan lain sebagainya. Ketika manusia, ketika orang sudah mempunyai pandangan seperti itu, dia sudah akan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nikmat yang dia dapatkan sedikit. Bapak Ibu rahimakumullah, ingat pertanggungjawaban orang kaya dengan orang miskin itu di hadapan Allah kelak ketika yaumul hisab, ketika hari penghitungan amal besok, pertanggungjawabannya lebih mudah bagi mereka orang yang tidak memiliki harta yang banyak. Karena jelas, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanyakan 4 hal. Ketiga-tiganya untuk apa digunakan? Akan tapi masalah harta, Bapak Ibu, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu dia dapatkan sebelumnya dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Kalau masalah umur, ditanyainnya cuma satu, untuk apa umurmu itu? Kesehatan, untuk apa kesehatanmu, dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, perkara harta Allah menanyakannya 2 kali. Dari mana harta itu kalian dapat dan untuk apa harta yang kamu dapatkan itu kalian belanjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ciri orang muttaqin yang ketiga, yaitu ar-ridha'u bil qalil, ridho terhadap yang sedikit.
Kemudian ciri yang keempat yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu al-istidadu liyaumir rahil. Dia senantiasa bersiap-siap untuk hari pepergiannya, untuk hari kematiannya, untuk hari ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang punya akal, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban setiap apapun yang kita lakukan. Bahkan apa yang kita ucapkan dari lisan ini Bapak Ibu rahimakumullah akan senantiasa dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah terlafazkan dari lisan ini Bapak Ibu rahimakumullah illa ladaihi raqibun wa atid, kecuali bersamanya senantiasa dicatat oleh malaikat raqib dan atid, sehingga kelak akan dimintakan pertanggungjawaban apapun, sekecil apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita sebagai manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Berbeda mereka dengan yang Allah ciptakan dalam wujud hewan. Sudah ketika dia mati, walaupun dulu hidupnya mencuri, dulu hidupnya menzinai, gitu ya, berzina dan lain sebagainya, sudah selesai. Dia hewan, dia nggak punya akal. Ketika dia mati sudah jadi tanah, besok tidak dimintai pertanggungjawaban. Sehingga betul-betul orang-orang yang kafir dalam surah An-Naba dijelaskan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir besok pada hari kiamat, besok pada yaumul hisab akan sama mengatakan, ya Allah, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya saya dahulu ketika di dunia Engkau ciptakan aku sebagai tanah. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tanah di sini adalah sebagai hewan. Masya Allah, itulah penyesalan yang tiada akhir bagi orang-orang kafir, karena jelas hidupnya di dunia hanya bersenang-senang, hidupnya di dunia hanya kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak yaumur rahil, pada hari pembalasan nanti, mereka akan senantiasa mengeluh, akan senantiasa menyesal, yang sekali lagi penyesalan itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Al-istidadu liyaumir rahim. Dia senantiasa mempersiapkan, mempersiapkan untuk hari kepergiannya, untuk hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Paling tidak Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4 sifat itu tadi yang disebutkan oleh sahabat Ali. Sebidah malih kula wangsuli, al-khaufu bil jalil. Dia senantiasa takut kepada Allah al-jalil. Kemudian al-amalu bin tanzil. Dia senantiasa mengamalkan terhadap apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian ar-ridho bil qalil. Dia senantiasa ridho terhadap nikmat walaupun nikmat itu sedikit. Dan yang keempat, yang terakhir, al-istidadu liyaumir rahil. Dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hari kepergiannya, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa memiliki 4 sifat tadi, dan sehingga insya Allah kita akan termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jaminan dari Allah, orang yang bertakwa akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Ketika di dunia pun Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bersumpah, sesungguhnya ketika orang itu ahlul qura, penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, penduduk suatu RT kok beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah, la fatahna alaihim, sungguh akan kami bukakan untuk mereka barakatim minas sama, keberkahan, berbagai macam keberkahan dari langit, barakatim minas sama'i wal ardh, juga dari bumi. Itulah jaminan dari Allah bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga kita semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini
termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda an ashabihi wa tabi'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatana, Allahumma taqabbal kulla a'mali sholihatina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat bersama Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli Rambung-rambung lagi. Allahumma sholli
Nggih dumateng para bapak, para ibu, bilih ini badhe nglakonaken hasil infak wonten salat Id. Bilih infak salat Id pikantuk 3.711.000. 3.711.000. Menika infak salat Idul Fitri injang punika. Ingkang infak tarawih Ramadan, ya infak tarawih Ramadan pikantuk gangsal yuta 11.100 rupiah. Gangsal yuta 11.000 Dumateng para bapak, para jamaah, hadirin monggo saudara dipun serta dipun napa dipun isi atas wala wau dipun nyuwun ajeng hasil. Oke, tinggal itu, oke,